Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Diharapkan semuanya dalam kondisi baik di dalam anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah, dan saya akan membacakan ada hal yang harus kita perhatikan untuk jemaat sekalian ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli jam 6 sore akan diadakan baca gali Alkitab di gereja. Jadi akan dilakukan secara onsite. Diharapkan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat hadir di dalam pembelajaran baca gali Alkitab. Jangan lupa ya, nanti untuk penjemputannya bisa langsung menghubungi Pak Iyun, begitu ya. Jadi kita akan mempersiapkan ibadah kita bersama-sama. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Sungguh Besar Kau Allah.
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan nats pembuka di dalam ibadah pada pagi hari ini yang dilandasi di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26 sebagai kata pembuka di dalam ibadah pagi ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun dan yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari kita menyanyikan pujian Sucikan Hatiku, oh Tuhanku, sebelum kita memasuki doa pengakuan dosa. Di pagi yang indah ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena anugerah-Mu lah kami ada sampai hari ini.
Dan kami menyadari itu semua dengan sepenuh hati kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau telah menghantar kami untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Bagi kami, ini adalah kesempatan terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami mengingat, melihat bahwa tidak semua kesempatan akan Engkau berikan kepada kami. Tetapi jika hari ini kesempatan itu ada di dalam kami, itu adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di mana kami datang beribadah kepadamu. Tetapi ya Tuhan, ketika kami ada di dalam rumah Tuhan, hidup kami tidak lepas dari kehidupan keseharian kami bersama dengan sesama kami. Bahkan hubungan kami dengan Tuhan, seringkali hubungan kami dengan Tuhan tidak menjadi hubungan yang baik dan harmonis. Karena kami seringkali mengecewakan akan hati Tuhan dengan perilaku dan hidup kami yang tidak Engkau berkenan. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga Engkau kembali memulihkan akan hubungan kami secara pribadi bersama dengan Engkau, Allah Sang Penyelamat hidup kami. Kuduskan kami, sucikan kami kembali, jadikan kami baru, dan ingatkan kami selalu akan segala kesalahan kami yang Engkau tidak berkenan, sehingga kami boleh selalu menyadarinya dan memohon maaf dan ampun daripadamu. Tetapi kami juga berinteraksi dengan sesama kami. Seringkali hubungan kami pun tidak menjadi baik dan tidak harmonis, karena sesuatu hal yang membuat kami menciptakan atau tercipta hal seperti itu. Ampuni kami ya Tuhan, jadikanlah kami untuk kami dapat berdamai dengan diri kami dan dengan sesama kami. Ampuni kami akan segala kesalahan kami terhadap sesama kami. Demikian juga untuk sesama kami yang mungkin telah melukai hati kami pun, kami boleh saling memaafkan dan saling mengerti, dan kami saling berdamai satu dan yang lain. Sebab itu ya Tuhan, ajari kami untuk kami boleh sungguh-sungguh belajar bagaimana kami menghidupi teladan hidup-Mu bagi kehidupan kami. Dan kami yakin bahwa ketika kami mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami, Engkau pun akan mengampuni apapun yang dipelanggaran kami, dan ajar kami Tuhan untuk kami tidak melakukan yang sama lagi, untuk kami jatuh di dalam hal yang sama lagi. Tapi kami boleh memulai hidup kami yang baru bersama dengan Tuhan dan sesama kami. Dan berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Karena kami datang ingin mendengarkan suara Tuhan. Kami datang ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami datang untuk bersyukur dengan memberikan persembahan yang semuanya itu adalah daripadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Dan kami percaya berkat Tuhan tercurah pada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan balik berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah pada hari ini. Berita anugerah pada hari ini diambil di dalam kitab 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. 1, 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Anak. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, jemaat bisa memberikan salam damai kepada kiri kanannya. Mari kita akan menyambutnya dengan pujian domba Allah, ajarkanlah firman.
Silakan. Mari jemaat kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas kemurahan kasih sayang-Mu kepada kami. Kami telah hadir di tempat ini. Kami berbakti kepada Tuhan kami yang begitu baik, begitu mengasihi kami. Sampai saat ini kami tetap hidup dalam keadaan yang demikian. Kami sungguh percaya bahwa anugerah-Mu itu senantiasa cukup bagi kami. Engkaulah Tuhan, Bapa kami di surga, yang senantiasa memelihara hidup kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, berkati ibadah ini. Pakailah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, dan tolonglah kami semua yang hadir boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu menjadi dasar iman kami, sehingga kami terus mengikuti Tuhan, percaya Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Kitab Matius pasal yang ke-12 ayat 46 sampai ke 50. Saudara sekalian yang membawa Alkitab, kita buka Alkitab kita dan kita bersama-sama ya memperhatikannya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Berbahagialah orang-orang yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan dan hidup taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Sekalian, hari ini kita merenungkan satu tema, siapakah saudara bagi Yesus? Ya, ada siapakah saudara Yesus? Saudaranya yang dipertanyakan. Kalau kita membaca beberapa bagian dari kitab Injil, misalnya Injil Matius yang sudah kita baca tadi, Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35, juga tulisan dari Rasul Paulus, misalnya 1 Korintus pasal 9 ayat 5, kita akan mengetahui bahwa Yesus ada saudara-saudaranya dan juga ibunya, yaitu Maria. Nah, saudara-saudara Yesus, beberapa nama sudah disebutkan dengan jelas, yaitu Yakobus, Yoses, Simon, Yudas. Yesus juga mempunyai saudari-saudari perempuan yang dikenal banyak orang pada waktu itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, gereja pada zaman sekarang banyak bertikai satu dengan yang lain karena pendapat-pendapat mereka yang dimana tidak mau taat kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, sehingga mereka mereka-reka. Satu pihak mereka mau meninggikan Maria adalah seorang gadis yang suci dan dia dipuja-puja, sehingga mereka tidak mau mengakui bahwa Maria
akhirnya masih melahirkan anak-anak setelah dia melahirkan Yesus. Tapi dugaan-dugaan yang demikian tidak perlu kita tanggapi. Kita pegang firman Tuhan saja sudah cukup. Sebab firman Tuhan bukan hanya satu orang yang menulisnya. Matius juga menulis, Markus juga menulis, Lukas juga menulis, Rasul Paulus dalam surat-suratnya juga begitu jelas menuliskan bahwa Yesus ada saudara-saudaranya dan juga ada saudari-saudarinya. Tetapi secara manusia perlu kita ketahui, saudara sekalian, bahwa Yesus itu adalah keturunan benih perempuan. Dia dilahirkan oleh Maria. Ketika Maria masih gadis, dia dipilih oleh Tuhan Allah untuk melahirkan Yesus. Sehingga Yesus hadir di dalam dunia ini, dia bukan benih laki-laki, bukan pernikahan hasil dari keluarga atau pernikahan Yusuf dengan Maria. Tapi di sini kita melihat Alkitab jelas menulis ketika malaikat memberitahukan Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki, kata Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami? Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sang Kudus yang dilahirkan oleh Maria, anak Allah. Orang Yahudi mendengar anak Allah, mereka mengerti itu adalah Mesias. Itu adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah dan dinubuatkan melalui nabi-nabi perjanjian lama. Nah, jelas bagi kita bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, dia mempunyai dua sifat. Sifat jasmani, ia adalah manusia sejati. Manusia sejati, dia juga manusia yang kudus, yang tidak berdosa. Dia adalah anak Allah. Secara rohani, ia adalah Tuhan. Nah, saudara sekalian, sebab itu dari perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus kita mengetahui bahwa dia benar-benar adalah manusia sejati. Satu pihak lagi, dia adalah Tuhan. Saudaraku yang saya kasih yang Tuhan, kalau Yesus dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, maka Yesus perlu kita mengerti, dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah manusia sejati, dia juga adalah Tuhan. Secara jasmani memang dia adalah manusia, tapi dia manusia yang tidak berdosa satu-satunya. Luar biasa, saudara sekalian. Yesus tampil di tengah-tengah orang Yahudi dalam pelayanan. Firman Tuhan memberitahukan kita dengan giat, dengan semangat Yesus melaksanakan tugas yang Allah Bapa percayakan kepadanya. Memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyuruh orang bertobat supaya percaya kepada kebenaran firman Tuhan Allah. Orang-orang yang sakit dibawa datang ke hadapannya. Yesus penuh dengan belas kasihan, dengan kuasa ilahi yang luar biasa, satu persatu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Semua bukti ini menunjukkan bahwa dia memang adalah Mesias, Sang Kudus yang datang ke dalam dunia ini. Di dalam pelayanannya yang begitu luar biasa, saudara sekalian, menggoncangkan seluruh tanah air Israel pada waktu itu, ya, tanah Palestina, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang mau mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Pada waktu itu Yesus begitu sibuk memberitakan firman Tuhan,
menyembuhkan orang sakit, mengajar orang-orang yang datang kepadanya. Saudara sekalian, dalam kondisi yang demikianlah firman Tuhan mengatakan, sehingga Yesus makan pun tidak dapat. Dalam arti, tidak ada kesempatan untuk makan, tidak ada waktu senggang untuk dia makan. Sehingga dia melihat orang lain lebih haus, lebih lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Yesus mengajar mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam keadaan yang demikian, saudara sekalian, masih ada orang yang datang melihat Yesus, memata-matai Yesus, lalu mau mencari kesalahan Yesus. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama pada waktu itu, mereka menghina Yesus. Mereka mulai melontarkan kata-kata yang sangat tidak enak didengar, tapi menunjukkan hati mereka begitu busuk melawan Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan Yesus ini menyembuhkan orang sakit, dia pakai kuasa sang penghulu setan. Jadi Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit disangka pakai kuasa penghulu setan. Lalu ada yang mengatakan Yesus dirasuk oleh Beelzebul, penghulu setan itu. Lalu ada juga yang mengatakan Yesus itu sudah tidak waras. Saudara sekalian, dalam bahasa sekarang yaitu Yesus itu sudah crazy, sudah hampir mulai gila gitu kehidupannya begitu. Jadi ini omongan-omongan yang tidak benar. Ini adalah kabar buruk, hal-hal yang tidak benar dilontarkan oleh pihak lawannya, sehingga kalimat-kalimat ini, berita-berita bohong ini tersebar satu dengan yang lain. Akhirnya juga tersebar ke telinga Maria dan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara sekalian, pada zaman sekarang ini juga demikian. Kita melihat di masyarakat kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang buruk begitu cepat tersebar, sehingga manusia kelihatannya lebih suka, lebih tertarik dari kabar-kabar bohong, kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang tidak benar gitu. Apalagi zaman sekarang lewat medsos, ada HP, kita bisa teruskan satu dengan yang lain, diteruskan lagi kabar-kabar itu, Tetapi ternyata, saudara sekalian, ada banyak kabar yang tidak benar, berita-berita yang tidak benar. Akhirnya kita membohongi satu dengan yang lain. Saudaraku yang saya kasih Tuhan, kita harus mempunyai bukti yang jelas. Kita mau memberitahukan sesuatu kepada orang lain, harus ada bukti, harus kita yakini bahwa ini adalah benar. Saya sampaikan kepada orang yang lain. Kalau kita hanya menyampaikan keburukan orang lain, kejelekan orang lain, kepada orang-orang lain, saudara sekalian, maka kita tidak ada bukti, kita bisa saja dicap memfitnah orang itu. Nah, saudaraku, Yesus bagaimana? Yesus pada waktu itu memang difitnah demikian. Difitnah oleh banyak orang, dikata-katai oleh banyak orang tentang Yesus ini hal-hal yang buruk. Tetapi bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Yesus tetap ada caranya untuk menghadapi orang-orang itu. Di bagian depan dikatakan Yesus memanggil mereka. Lalu Yesus memberitahukan kepada mereka, sesungguhnya Yesus menyembuhkan orang sakit bukan pakai penghulu setan, tapi kuasa Roh Tuhan. Dan Yesus mengingatkan mereka, jangan menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak diampuni. Kalau menghujat anak manusia, mengata-ngatai Yesus yang buruk-buruk, Yesus masih bisa mengampuninya, bisa mengampuninya. Tapi kalau menghina atau menghujat Roh Kudus, maka tidak ada pengampunan baginya. Saudara sekalian,
Maria dan saudara-saudara Yesus mendengar kabar yang buruk itu, mereka datang mau menemui Yesus. Apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Markus pasal 3 ayat 31 dan 32 berbunyi demikian. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Rupanya Maria dan anak-anaknya datang mau menemui Yesus. Apa tujuannya mereka datang menemui Yesus? Saudara sekalian, tentu mereka melakukan satu hal yang dimana mau mencoba membawa Yesus pulang ke rumah, ya, menjauhi tempat itu, ya, ataupun mungkin mau memberi nasihat kepada Yesus. Tetapi di sini, saudara sekalian, pada waktu orang lain memberitahukan Yesus bahwa ibunya, saudara-saudaranya datang, Yesus menjawab, "Siapakah saudara-saudaraku? Siapakah saudariku? Siapakah ibuku?" Yesus menjawab mereka demikian. Perlu kita ketahui bahwa ini bukan berarti Yesus tidak menghormati ibunya atau saudara-saudaranya. Juga bukan berarti Yesus menyangkal ibunya atau menyangkal saudara-saudaranya. Bukan. Ini satu tanggapan yang di mana Yesus mau memberi pelajaran kepada mereka bahwa ada relasi rohani di dalam kerajaan Allah yang lebih penting, lebih berguna, lebih tinggi nilainya, yang dimana mereka harus mengetahuinya. Lalu Yesus menunjuk banyak orang di sekelilingnya. "Inilah ibuku, inilah saudara-saudariku, inilah saudaraku." Yesus menunjuk banyak orang. Penulis Injil Matius mengatakan Yesus menunjuk murid-muridnya. Di situ bukan hanya murid-murid Yesus saja, tapi juga banyak orang. Mereka ada di hadapan Tuhan Yesus. Mereka mau mendengar firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, disinilah Yesus mengajar mereka. Siapakah saudara-saudara bagi Yesus? Siapakah ibu bagi Yesus? Siapa saudara-saudari bagi Yesus? Yesus menunjuk mereka yang berkumpul di depan Tuhan Yesus. Tetapi selanjutnya Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat indah, yaitu, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Pada waktu Yesus menunjuk banyak orang, "Dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Saudara sekalian, ya mungkin kita bingung juga, ya mana yang menjadi saudara bagi Yesus, ya mana yang menjadi ibu Yesus bagi Yesus. Bukankah ibu Yesus adalah Maria? Lalu Yesus memberitahukan, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dia saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ternyata saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, barang siapa yang melakukan kehendak Allah di hadapan Yesus, Yesus mengakui dia adalah saudaranya. Ini di dalam relasi rohani di mana orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui kehendak Allah dan hidup melakukan kehendak Allah. Maka di hadapan Tuhan Yesus kita disayangi, kita betul-betul dihargai, ya. Dan Yesus mengakui dia adalah saudaraku, dia adalah ibuku. Luar biasa, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Di sini saya mau menunjukkan dua macam orang yang berkumpul di hadapan Tuhan Yesus. Kalau pertanyaannya siapakah yang melakukan kehendak Allah?
Mereka yang melakukan kehendak Allah, mereka itulah saudara-saudari bagi Yesus. Itu yang diakui oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara sekalian, orang-orang yang rendah hati datang kepada Yesus, mau mendengar, mau menerima firman Tuhan ke dalam hatinya. Sehingga kehausan hati mereka dipenuhi dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang itulah yang rendah hati duduk di hadapan Tuhan Yesus. Sama seperti Maria, duduk di depan kaki Tuhan Yesus, mendengar firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Satu kalimat demi satu kalimat dia dengar dan dia simpan di dalam hati. Firman Tuhan tersimpan di dalam hati, maka firman Tuhan itu akan menjadi dasar iman. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran, yaitu tentang Yesus Kristus. Sehingga orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus inilah orang-orang yang dimana dilihat oleh Tuhan Yesus, dinilai oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah memberikan satu respon yang positif bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi mereka, mereka juga mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperhatikan mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka, menolong mereka. Mereka menanggapinya dengan positif, tidak menolaknya. Nah, saudaraku yang saya kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka, ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Lalu satu kalimat yang sangat penting, dengarkanlah dia. Itu kesaksian dari atas. Para teolog menanggapinya, ini adalah suara Allah Bapa. Kesaksian Allah Bapa tentang Yesus Kristus. Seruan itu bagi seluruh umat manusia. Dengarkanlah dia. Orang-orang yang mendengarkan Yesus, berbahagialah dia. Di hadapan Tuhan Yesus, Yesus mengatakan mereka adalah saudara-saudaranya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, seruan dari langit bukan hanya satu kali, tetapi ada satu kali lagi ketika Yesus bersama 3 muridnya di atas bukit. Tiba-tiba terjadilah transfigurasi, perubahan pada diri Tuhan Yesus. Lalu muncullah Musa dan Elia, ya. Lalu di tengah-tengah Yesus juga ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudaraku, kehendak Allah bagi manusia adalah supaya manusia mendengarkan Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dengarkanlah dia. Itulah kehendak Allah Bapa. Laksanakan kehendak Allah Bapa, maka itulah orang-orang bagi Yesus adalah saudara Yesus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40, Yesus pernah berkata demikian. Dia berkata kepada orang banyak, "Sebab inilah kehendak Bapakku." Kembali lagi dia tunjukkan kehendak Bapaknya, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak Manusia dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara sekalian, kehendak Allah Bapa jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang. Barang siapa yang melihat Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Itu yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Nah, saudaraku yang saya kasih Tuhan, siapakah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sehingga mereka boleh beroleh hidup yang kekal?
Dan Yesus mengatakan pada akhir zaman, aku akan membangkitkan mereka juga. Itu orang-orang yang percaya kepadanya. Betapa besar, saudara sekalian, pengharapan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita merenungkan kalimat, kita bertanya, siapakah saudara-saudara bagi Yesus? Saudara sekalian, bukan hanya sekelompok orang yang berkumpul di depan Yesus pada waktu itu, tapi ini juga memberitahukan kepada kita, barang siapa yang melaksanakan kehendak Allah, maka merekalah saudara-saudara bagi Yesus. Jika hari ini saudara dan saya sudah percaya Yesus, sudah mendengar firman-Nya dan percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka di dalam hidup kita ini juga ada hidup Yesus Kristus di dalam diri kita. Kita memiliki hidup yang baru dari Yesus Kristus. Hidup yang kekal itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, siapakah saudara dan saya di hadapan Tuhan? Saudara sekalian, Yesus mengakui, engkau dan saya adalah saudaranya. Ini menunjukkan betapa baiknya Dia kepada orang-orang yang menerimanya. Betapa besar cinta kasih-Nya kepada orang-orang yang memberikan respon positif terhadap kebenaran firman yang Dia sampaikan. Yang kedua, kita melihat, saudara sekalian, orang-orang berkumpul di depan Tuhan Yesus itu. Matius mengatakan Yesus menunjukkan murid-muridnya. Yesus menunjukkan murid-muridnya, inilah saudara-saudariku, inilah ibuku. Nah, saudara sekalian, ini pun memberitahukan kepada kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang melakukan firman Tuhan seumur hidup. Mereka taat kepada Tuhan dan mereka mau hidup melakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan menjauhi mereka atau menghalangi mereka hidup mentaati firman Tuhan. Para orang Farisi, mereka datang kepada Yesus, mereka hanya bisa mencelah, melawan Yesus. Walaupun mereka datang kepada Yesus, tapi mereka tidak percaya firman Tuhan, tidak menerima Yesus, mereka melawan Yesus. Orang-orang demikian tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, tidak mendapatkan berkat yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus, dan tentu mereka tidak mendapat bagian berkat di mana Yesus menyebut mereka adalah saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada orang yang percaya kepada Yesus dan hidup mentaati firman-Nya. Ada orang yang bukan hanya percaya saja, tetapi juga menyerahkan hidupnya untuk taat kepada firman Tuhan. Seumur hidup melakukan firman Tuhan. Luar biasa. Itulah murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, mereka tetap meneruskan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terus memberitakan Injil sampai mereka mati syahid. Nah, saudara sekalian, mereka diakui oleh Yesus. Itulah saudara-saudaraku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa. Kita melihat pada zaman sekarang, bukan hanya orang-orang di dalam gereja, sekelompok orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang beribadah, percaya kepada Tuhan, tapi di luar gereja juga ada banyak hamba-hamba Tuhan, para misioneri yang sudah percaya Tuhan Yesus, bersedia mereka hidup mentaati firman Tuhan, memberitakan Injil, menolong sesama manusia, memberikan kepada mereka apa yang mereka miliki dari Tuhan, sehingga di luar gereja banyak orang juga boleh mengenal Yesus, percaya Yesus, dan memperoleh hidup yang kekal. Mereka di hadapan Tuhan Yesus, kalau ditanya
Siapakah mereka? Yesus kan mengatakan, mereka adalah saudara-saudaraku. Mereka adalah saudari-saudari. Mereka adalah ibu. Mereka hidup di dunia ini. Mereka mengenal aku. Mereka mengasihi aku. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku katakan kepada mereka. Mereka mengerti aku. Mereka hidup menurut firman-Ku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, semua yang diajarkan, yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dari Allah Bapa. Orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa, itulah orang-orang yang dihargai, yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara sekalian, sepanjang hidup kita di dunia ini. Jangan lupa kita senantiasa membina diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dari gembala kita, dari hamba Tuhan yang kita kenal, yang benar. Dan kita baca firman Tuhan. Terus kita membina diri kita dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ada di dalam hati kita. Kita ingat, kita hidup melakukan firman Tuhan. Maka kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka pada waktu Tuhan Yesus melihat kita, saudara sekalian, itu bukan orang lain. Itu bukan musuhku. Itu adalah saudaraku. Itu adalah ibuku. Nah, saudara sekalian, kiranya Tuhan terus menolong kita. Di rumah kita membaca firman, senantiasa kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Hari-hari yang Tuhan tentukan kita datang berbakti kepada Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Biar semua itu melengkapi hidup kita, sehingga kita hidup terus berjalan mengikuti Tuhan. Terus kita setia taat kepada Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kaulah saudaraku, kaulah saudariku, kaulah ibuku. Luar biasa, saudara sekalian. Luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau tanamkan di dalam hati kami. Biarlah Tuhan firman-Mu itu betul-betul meneguhkan iman kami, supaya kami juga senantiasa menyadari diri kami yang sudah percaya kepada Yesus Kristus secara relasi rohani di dalam kerajaan Allah. Tuhan mengakui kami adalah saudara-saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah setiap kali kami mengingat kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan ini, memberikan penghiburan, kekuatan, semangat kepada kami untuk terus hidup taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua dengan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pak, kita masuk dalam doa sapaan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh berdoa di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memimpin, memelihara kami semua di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Walaupun kami ada pergumulan-pergumulan, ada tantangan, ada kesibukan, tetapi semua itu jangan menghalangi kami untuk datang berbakti kepada Tuhan, untuk hidup setia dan taat melakukan firman Tuhan. Baik di rumah kami boleh membaca firman Tuhan, boleh berdoa. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa ditambah-tambahkan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Tuhan terus membimbing kami supaya kami diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin,
yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami yang lemah tubuh. Tuhan tolong Tuhan saudara-saudari kami yang dimana tubuh mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, bahkan ada saudara-saudari kami yang tidak bisa berjalan. Tuhan Engkau sendiri yang akan menjamah mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam hati mereka, memberikan pengharapan kepada mereka di dalam Yesus Kristus, agar mereka senantiasa hidup berkemenangan. Walaupun tubuh dalam keadaan yang demikian, tetapi jiwa roh mereka tetap beriman, tetap bersemangat, tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Engkau yang akan menyatakan kehendak-Mu yang indah di dalam diri setiap saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi negara kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan campur tangan menolong para pemimpin kami, supaya mereka diberi hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Jauhkan bangsa kami ini ya Tuhan dari kelompok orang-orang yang mau merongrong, yang mau menciptakan situasi yang kacau. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menolong para pemimpin kami. Walaupun kami menghadapi tahun pemilu yang akan datang, Tuhan, kami tetap mohon Tuhan kendalikan keadaan negara kami Indonesia ini. Jauhkan bangsa kami dari segala yang jahat. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menyatakan keadilan di dalam negara kami Indonesia. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan gereja-Mu di tempat ini, pakai Pendeta Suto dan istri dan sekeluarganya, juga pengurus-pengurus gereja Tuhan di tempat ini, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan, semangat untuk terus melakukan visi misi yang Tuhan percayakan, sehingga gereja ini terus bertumbuh di dalam kerohanian, terus bertambah di dalam jumlah yang Tuhan tambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jangan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita pada ibadah kita pada hari ini. Persembahan kita dilandasi di dalam kitab Mazmur 22 ayat 26 dan 27. Demikianlah bunyinya. Karena Engkau, aku memuji-muji dan jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kita akan mengawalnya dengan satu pujian. Ku sembahkan hidup. Ku sembahkan hidup.
Dari Bapak itu kita akan masuk dalam doa persembahan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar bersyukur dengan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, yang sejujurnya akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, dan biarlah dengan hal kecil yang kami lakukan hari ini akan menjadi besar bagi kerajaan Tuhan, khususnya bagi pekerjaan Tuhan di gereja yang Engkau percayakan kepada pengurus untuk mengelolanya. Berikan kepada mereka hikmat dan manfaat-Mu ya Tuhan, hati yang bijaksana, sehingga mereka dapat mengelola keuangan dengan baik dan dapat digunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di gereja ini ataupun di lingkungan di mana gereja ini berada. Berkati setiap kami yang sudah belajar bersyukur pada hari ini, dan kami yakin bahwa berkat Tuhan akan Engkau tambahkan ketika kami boleh belajar bagaimana kami mensyukuri akan segala kebaikan, kemurahan dan berkat Tuhan. Berkati untuk pekerjaan setiap kami, berkati juga untuk kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian Yesus menuntun hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan kepada kita kelimpahan berkat anugerah-Nya,
serta senantiasa meneguhkan iman kita untuk hidup senantiasa setia dan taat kepadanya, mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.